Halo guys, jumpa lagi bersama saya Alvin di channel ZasF. Oke guys, di video kali ini saya bakal menceritakan keluh kesahnya menggunakan si Samsung Galaxy A50 untuk daily driver di tahun 2022 ini. Mengingat handphone ini sudah cukup lama rilisnya, dia di tahun 2019 di bulan Maret. Tetapi ada beberapa yang memang masih menarik untuk digunakan di tahun 2022 ini. Oke, saya di sini bakal menceritakan keluh kesahnya. Pertama, apa yang saya suka dan apa yang saya kurang suka dari si handphone Samsung Galaxy A50 ini. Oke guys, langsung aja ke yang pertama. Pertama, saya suka banget sama desainnya si Samsung Galaxy A50 ini. Ini handphone sudah cukup lawas ya, tapi untuk desainnya masih menurut saya masih cukup oke. Bisa kalian lihat. Compact, dia menggunakan layarnya itu 6,4 inch, jadi dia memang bisa terbilang compact serta slim. Bisa terbilang tipis. Ini di 8 mm seingat saya. Dan sudah menggunakan USB tipe C. Serta warna yang saya pilih ini cukup menarik di warna putih. Kalau yang warna hitam itu dia kurang ya guys. Yang saya kesuka kedua itu adalah dari layarnya. Layarnya ini dia Full HD Plus dan sudah menggunakan Super AMOLED dengan bentang layar 6,4 inch serta fingerprint under display. Untuk harga saya dapat di harga 1,250 full set itu sudah fingerprint under display, Super AMOLED dan Full HD Plus. Itu menurut saya sudah cukup oke banget. Untuk yang saya suka berikutnya adalah kameranya. Dia menggunakan layout 3 kamera dengan satu kamera utama itu 25 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel serta kamera depth ya 5 megapiksel. Ini sudah cukup oke, 3 kamera dan satu flashlightnya dia. Untuk hasil kamera yang dihasilkan menurut saya cukup bagus untuk warna dan gambarnya. Nanti untuk hasil video dan videonya saya tampilkan di video berikut. Selanjutnya untuk yang saya suka ada di baterai ya. Baterai ini biarpun 4000 mAh, seharusnya kalau udah 2 tahun atau 3 tahun berjalan, baterai itu bakal boros banget, bahkan bisa dibilang sampai drop. Nah, kebetulan device yang saya pakai atau yang saya dapat ini baterainya masih cukup awetnya, cukup hemat untuk digunakan seharian. Jika tidak digunakan bermain game, dia bisa sampai jam 6 sore untuk cas dari jam 6 pagi. Tapi jika digunakan untuk bermain game, ya paling screen time bisa dapat di 4-5 jam. Itu sudah cukup oke mengingat umur baterainya itu udah berjalan 3 tahun. Lalu yang saya suka lagi ada di ya pasti user interface-nya si Samsung sendiri, yaitu sekarang dia ada di One UI 3.0 dan softwarenya si Samsung ini dia bisa dibilang update terus ya. Untuk update perangkat lunaknya dia update kemarin kita dapat di April 2022. Itu terakhir untuk update-nya, itu masih dapat untuk security patch-nya. Lalu untuk tentang ponselnya, untuk Android-nya dia mentok di Android 10. Sebentar, untuk Android ralat untuk Android-nya dia mentok di versi One UI-nya 3.1 serta versi Android-nya di Android 11. Cukup oke, bisa dapat update OS di 2 tahun ya, dari 2019, 2020, 2021 sampai sekarang 2022. Tidak dapat Android 12 ya, cukup oke mentok di Android 11. Itulah kelebihannya Samsung dibandingkan dengan brand lain, yaitu mungkin update softwarenya bisa diperhatikan lebih lagi dibandingkan mungkin brand-brand baru yang murah tapi untuk softwarenya tidak diperhatikan. Kalau Xiaomi sih setahu saya dia software lumayan diperhatikan untuk update-update ya, tapi kalau misalnya untuk UI saya kurang suka kalau UI-nya Xiaomi atau MIUI itu. Ya, untuk kualitas layar dan tampilan gambarnya di sini saya suka banget karena dia sudah Super AMOLED. Bisa seperti yang kalian lihat untuk tampilan gambarnya. Untuk warna dan gambar yang dihasilkan oleh si Samsung Galaxy A50. Untuk speaker dia masuk ke yang saya suka juga karena cukup keras, cukup detail. Mungkin memang bass agak kurang, tetapi untuk detailnya dia cukup terasa serta bisa untuk suara dia cukup keras, bisa kalian dengar.
You're bloody useless. Stevie. Steven. I can't tell the difference between life and dreams. Thank you. Lost the contact lens. Hope you find it. Thanks. Now hold the phone. Yeah. Oh my God, you're alive. What's wrong with you, Mark? Why did you call me Mark? It must be very difficult. The voice in your head. There's chaos in you. Embrace the chaos. Ya itulah detail-detail yang saya suka dari handphone Samsung Galaxy A50. Selanjutnya kita akan menceritakan apa yang tidak saya suka dari Samsung Galaxy A50 ini, terlebih untuk tahun 2020 ini. Oke, yang pertama yaitu adalah chargernya guys. Chargernya memang yang dikasih itu bawaannya 15 watt ya, cuman yang saya rasa tuh ngecasnya lumayan lama guys, padahal baterainya cuma 4000 mah. Itu bisa ngecas sampai 3 jam lebih, bahkan sampai 3 jam setengah mungkin, tapi kalau tidak dimainkan sih 3 jam aja ngecasnya. 2 jam 59 menit ya, 3 jam lah kita hitung. Itu menurut saya cukup lama, apalagi baterainya cuma 4000 mah. Nah, selanjutnya itu untuk yang tidak saya suka adalah chipsetnya si 9610 ini sendiri, atau performanya dari si Samsung Galaxy A50 untuk tahun ini. Seperti yang kalian tahu ya, kalau untuk di tahun ini 9610 itu menurut saya cukup kurang kurang proper gitu, ditambah dengan untuk bermain game. Kalau untuk bermain casual kayak Mobile Legends aja saya rasa bisa, tapi untuk bermain PUBG Mobile sudah tidak enak karena cukup nge-lag, biarpun dia untuk grafis terbuka sampai smooth extreme. Itu untuk performa, tapi untuk multitasking sih sepertinya tidak terlalu bermasalah. Ya, kalau untuk bermultitasking tidak terlalu bermasalah karena kan mungkin RAM-nya sudah cukup oke di 464 GB. Untuk internal mungkin cukup aja ya, tidak bisa menghandle terlalu banyak aplikasi juga, tapi ya saya rasa kalau untuk simpan-simpan foto, sedikit video dan game mungkin masih bisa. Lanjut, yang saya tidak suka lagi itu setelah tadi charger, terus ada performa, lalu untuk apa ya yang saya tidak suka. Kalau dari yang saya suka sih lumayan banyak ya. Kalau yang tidak suka, update, dia dapat update terus dia juga mentok di Android 11, masih oke banget. Oh, mungkin dari beberapa ini forum katanya dia layarnya gampang shadow ya, tapi kalau dari device yang saya dapat dia tidak ada shadow sama sekali dan cukup bersih. Ini saya cukup beruntung dapat di harga 1.250.000, full set, layar bersih, dan fingerprintnya dia masih bisa ya, masih normal. Lalu tadi speaker masuk ke yang saya suka, dan yang tidak saya suka lagi, oh mungkin ini deh, bodinya ini sedikit kayak gampang kropos ya, mungkin kekurangannya si Samsung dari dulu tuh di sini nih. Suka chrome ini suka kropos gitu. Oke, mungkin itu aja yang saya tidak suka dari si Samsung Galaxy A50, karena banyak sukanya karena ini handphone sudah cukup murah ya guys. Mungkin sekannya di 16 sampai 17 atau 18 paling mahalnya kalau dapat yang bersih mulus. Ini saya dapat cukup mulus ya, cuman tadi doang kropos, dan itu bukan den, dia cuman kayak warnanya aja. Saya dapat di harga 1.250.000, full set, ada charger, ada box, serta bond pembeliannya. Jadi ya cukup menarik untuk harga 1.250.000. Lalu kita langsung aja ke hasil foto dan videonya ya guys. Let's go.
Mas ada motor neng. Ada motor, ada motor. Ini dengan resolusi 1080 30 fps dengan ultra steady-nya tidak aktif. Dari preview rendernya sepertinya lumayan goyang, tapi nanti bisa kita lihat untuk hasilnya seperti apa. Ternyata bisa berbalik. Tes fokus dari Samsung A50. Oke. Ultra steady tapi kok gambarnya kayak agak burem ya. Ultra steady-nya aktif, di gambar jadi lebih ngezoom atau lebih ngecrop, tapi untuk hasilnya jadi kayak seperti ini. Cenderung lebih gelap ya untuk ultra steady-nya kalau aktif. Tapi untuk stabilannya menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih ya lebih baik dibanding sebelum menggunakan ultra steady-nya. Ini adalah rekam menggunakan Samsung A50 dengan menggunakan lensa ultrawide-nya dengan resolusi 1080 30 fps. Dia untuk ultrawide kameranya tidak bisa mengaktifkan ultra steady ya. Saya yang kalian lihat gimana untuk hasil video ultrawide-nya. Ini untuk perekamannya si Samsung A50 dengan resolusi 1080 30 fps. Dia ada dua opsi. Saya merekamnya untuk menggunakan settingan tertingginya di 1080 30 fps. Begini untuk hasilnya, dan ini low light ya. Lumayan gelap. Menurut kalau dari view dari saya ini bisa masih oke lah untuk menampilkan wajah saya. Dan ini internal mic-nya dari si handphone, saya tidak menggunakan external mic. Bisa kalian nilai sendiri untuk hasilnya. Kalau untuk noise ya pasti ini noise-nya lumayan, cuman untuk ini masih kelihatan. Guys, untuk tes game yang pertama saya langsung tes aja di PUBG Mobile. Bisa kita lihat untuk PUBG Mobile bagaimana untuk kenyamanan saat bermain PUBG Mobile. Let's go. Oke guys, untuk settingan sepertinya belum ada perubahan untuk si Samsung Galaxy A50 ini. Untuk PUBG Mobile dia mentoknya di HDR Ultra, serta untuk di smoothnya ada di Extreme. Ya, gimana untuk performa real gamenya, kita langsung coba aja bermain di Sanhok TPP biar kita bisa lihat untuk kestabilannya atau kenyamanannya saat bermain di squad. Ya, untuk gyroscope-nya dia hardware ya guys. Untuk gyroscope-nya hardware, jadi menurut saya aman untuk kalian para player gyroscope. Bisa dilihat tidak ada delay untuk gyroscope-nya. Ya, kita sudah di dalam gamenya guys, sudah di kapal. Kita akan
turun mungkin agak di tempat ramai dari teman kita ikutin teman kita aja. Bisa kalian lihat untuk grafis yang ditampilkan oleh Samsung Galaxy A50 ini masih cukup bagus, masih cukup menarik, serta bisa kalian lihat detail-detailnya. Ya, gimana untuk gameplaynya, apakah nge-lag? Sepertinya sih nge-lag ya, karena ini handphone sudah cukup lama guys. Dan kita langsung turun di bootcamp. Oke, kita lihat saja. Oh my god. Waduh, mana nih senjata nih? Ya, aduh, 2 orang coy. Cukup nge-lag ya, tidak nyaman sepertinya, bisa dilihat tadi agak delay gitu guys. Oke, kita coba satu game lagi. Ya, kita sudah masuk ke game yang kedua guys. Apakah kita bakal tusun lagi? Kelemahannya memang di Samsung Galaxy A50 ini dia handphonenya cepat menghangat ya guys. Mungkin nanti kalau kita sudah bermain sejam atau 2 jam dia bakal panas. Jujur untuk selama penggunaan si Samsung Galaxy A50 ini saya jarang buat bermain PUBG ya, hanya dipakai untuk bermain Mobile Legends saja. Jadi ya kalau PUBG sesekali kalau sudah bosen ngerank di Mobile Legends. Kali ini kita akan turun di Paradise Resort. Ini juga tempat yang ramai, harusnya bisa mengukur FPS-nya, nge-lag atau tidaknya guys. Ya, musuh ada di sana. Duh. Dia terasa frame drop sedikit. Sepertinya karena menemukan musuh. Oke, ada musuh di sana. Oh, kita tidak dapat killnya guys. Oh my god, noob sekali saya. Sepertinya masih lawan bot ya. Ini nomor 2 kenapa mati ya? Sabar-sabar guys. Di mana ya musuhnya? Ini untuk frame dropnya lumayan terasa ya guys. Dan kurang smooth gitu. Smooth ekstrim tapi rasa 30 fps gitu. Jujur aja. Ada musuh di sana tadi. Nice.
Dapat 1 kill kita. Duh, habis pelurunya. Oke, kita one by one guys. Apakah dapat? Ah, shit. Oke lah. Seperti itu untuk bermain PUBG Mobile. Mungkin sayanya yang noobs atau memang ini juga agak kurang enak ya guys, frame rate-nya kemungkinan di 30 fps. Ketemu musuh rame sedikit agak ngedrop. Mungkin kalau cuman buat have fun bolehlah sesekali kalian main untuk PUBG Mobile pakai Galaxy A50. Oke guys, langsung next kita ke game berikutnya yaitu Mobile Legend. Oke guys, setelah bermain PUBG Mobile kurang lebih 10 menit, selanjutnya kita akan bermain Mobile Legend di Samsung Galaxy A50. Bagaimana untuk gameplaynya bisa kalian lihat, kenyamanannya. Kalau menurut saya selama saya menggunakan Mobile Legend masih oke. Untuk Samsung Galaxy A50 itu masih cukup oke untuk bermain rank, bisa kalian lihat nanti. Oke guys, kita sudah di lobby. Untuk settingannya yang didapat pada Samsung Galaxy A50 di tahun ini ya mode HD-nya nyala. Coba kita aktifin semua ya, kita tes semua di mode tinggi dan refresh rate-nya ada di tinggi juga di 60 fps kemungkinan. Dia tidak bisa ultra. Oke, langsung aja kita ke gamenya guys. Kita main klasik aja ya, karena di sini sinyalnya agak kuning gitu. Sepertinya emang problemnya si Samsung Galaxy A50 untuk bermain Mobile Legends itu seperti itu, kalau tidak dibarengin dengan wifi. Kita sudah di dalam gamenya guys. Sakit banget pak. Kita dapat first blood. Aduh jotos. Langsung balik aja ya. Ih kok kalah sih? Goldnya menang dia ya? Oh 3000 duitnya anjir. Ya, that's the problem guys, sinyal suka jumping.
Apa ini? Beatrix, ayo push terus Beatrix. Dia tidak melihatmu, terus push sampai atas. Nah. Teruskan Beatrix. Kabur Beatrix. Awas kamu alah, mati kamu Beatrix. Oh, flicker dia. Tap. Mbak Iwan kita sini. Mbak Iwan kita sini. Tidak. Strategimu sangat payah. Kalah kan kau? Kalah mekanik kau rupanya. Cok. Perih bos. Gila nih orang. So ganteng lu. Jangan so ganteng, makanya kadang-kadang orang pada sepak banget sih kalau udah itu. Maju dong Lancelot. Lelah Tilawa. Sakitnya mak. Aduh, WN dia cok. Ya kita kalah guys. Tapi untuk overall gameplaynya lancar, tidak ada kendala. Mungkin beberapa kali ada sendet karena sinyal yang suka drop di merah karena menggunakan data ya untuk mengetahuinya. Tapi untuk overall gameplay kita bisa lihat lancar banget, tidak kendala untuk bermain Mobile Legends. Oke. Kita dapat MVP di sini. Oke guys, kembali ke kesimpulannya, langsung saja kita ke kesimpulan untuk si smartphone dari Samsung. Kesimpulannya saya suka banget dan menurut saya ini handphone masih worth it banget untuk kalian gunakan menjadi daily driver, mungkin ya casual drivernya kalian di tahun 2022 mungkin buat bersosial media dan sesekali nge-game ya saran saya gamenya Mobile Legends aja. Kalau sinyalnya lancar oke banget. Dimana kalian dapat handphone 1.250.000 atau 1.5 lah kita lempengin. Udah fingerprint under display, layar Super AMOLED dan 6,4 in compact ya, kamera bagus, udah ada ultra steady juga dia, hasil video juga oke, hasil foto bagus, serta hasil night mode-nya juga ada upgrade terus menerus ya dia, jadi makin bagus hasil night mode-nya. Nanti saya pokoknya bisa kalian lihat untuk hasil fotonya yang sudah saya tayangkan. Dan ada juga di sini always on display-nya masih berjalan. Pokoknya untuk harga segitu worth it banget untuk kalian pinang. Oke guys, jangan lupa buat kalian yang suka untuk konten-konten saya bisa like dan subscribe atau share kepada teman-teman kalian. Dan see you guys.